Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Pawiruljo dalam analisa Agus Rahmat. Senang sekali sahabat-sahabat semuanya, saya bisa menyapa pada malam hari ini. Nah, sahabat-sahabat semuanya, ada satu pembahasan yang pada malam hari ini kita ingin bahas bersama, yaitu berkaitan dengan lagi-lagi adanya hak guna bangunan, bahkan adanya sertifikat hak milik yang berada di lautan. Tentu ini menjadi satu bahan pertanyaan yang sangat besar. Kenapa? Karena terus terang saja bahwa Mahkamah Konstitusi secara terang dan jelas berdasarkan putusan nomor 3 ya. Putusan MK nomor 3 PUU strip 8 garis 2010, pemberian hak penguasaan perairan pesisir ya atau HP strip 3 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mungkin ketika kemudian Kementerian ATR bisa memberikan semuanya itu? Nah, Menteri ATR itu kemudian mendatangi Kepala Desa Kohot ya di Kabupaten Tangerang, yang kemudian menurut penuturan dari Kepala Desa Kohot terus menyampaikan bahwa sebetulnya itu adalah semula itu adalah empang. Pertanyaan berikutnya tinggal sejauh mana bahwa kedalaman itu akan berpengaruh, sejauh mana abrasi itu akan terjadi. Ya, tetapi apapun yang terjadi, yang disampaikan oleh Pak Menteri Nusron Wahid itu dengan jelas mengatakan bahwa toh hari ini kalau dilihat dari ceruknya itu tidak ada lagi tanah-tanah yang datar, dan itu cenderung menjadi laut ya. Karena itu berdasarkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi jelas sekali bahwa itu tidak dibenarkan. Nah, satu hal lagi sahabat-sahabat semuanya, bahwa ternyata saya juga membaca bahwa ada MK nomor 85 garing PUU strip Romawi 11 2013 yang menyatakan bahwa melarang pemanfaatan ruang untuk HGB di atas perairan. Jadi ini sesungguhnya sudah sangat jelas sekali, sudah sangat cetha welo-welo sekali. Kalau kemudian Menteri KKP ya, Menteri Kelautan yang menyatakan ya tidak mengetahui duduk dan lain sebagainya, tentu ini ya menjadi satu pertanyaan yang sangat besar. Ada berita sahabat-sahabat yang sangat menarik yang tentu ini perlu kita bahas bersama ya. Kita lansir ini dari tribunnews.com ya, dan kita baca ini sangat menarik. Penerbitan sertifikat HGB di wilayah pagar laut dinilai sebagai merupakan bentuk distorsi kebijakan yang merugikan masyarakat pesisir dan menguntungkan segelintir korporasi. Nah, sahabat-sahabat semuanya, tentu kita melihat menurut penuturan Menteri ATR Pak Nusron Wahid mengatakan bahwa ada kurang lebih 100 sekian ya HGB di atas perairan laut di sekitar Desa Kohot ya, Desa Kohot di Kabupaten Tangerang, yang ternyata itu sudah milik dari salah satu perusahaan, dan bahkan ada yang sudah sertifikat hak milik. Tentu ini menjadi aneh ya, tentu ini menjadi satu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin kemudian Menteri ATR tidak tahu ya? Tetapi kita juga memberikan apresiasi kepada Pak Menteri Nusron Wahid yang mengatakan bahwa ya kenyataannya memang ada seperti itu ya. Dan ya rasanya memang kalau kemudian ya didasarkan bahwa di situ tidak ada lagi daratan yang ada, dan kalaupun kemudian Kepala Desa Kohot itu mengatakan bahwa itu dulu merupakan empang dan lain sebagainya, ya perlu kita lihat. Tetapi yang jelas bahwa saat ini tidak ada lagi perairan, tidak lagi di atas perairan itu, dan kedalamannya bisa kita lihat berapa meter kedalaman di yang kemudian itu disertifikasi ya, ada SHM, ada HGB dan lain sebagainya. Sehingga kita lihat, kita membaca bahwa kemudian KPK pun juga mulai
memberikan atensi terhadap keberadaan HGB dan sebagainya itu, ya. Kita baca. Kebijakan tersebut tidak hanya melukai prinsip hukum dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga mencerminkan penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, ujar Eva Fa kepada wartawan pada Kamis 23 Januari 2023. Menurutnya, penerbitan HGB di wilayah pesisir ini adalah cerminan telanjang dari policy distortion yang mengorbankan prinsip hukum demi kepentingan korporasi. Sahabat-sahabat semuanya, tentu kita tahu bagaimana kemudian semua masyarakat Indonesia tertuju, dan ternyata ini bukan hanya di Kabupaten Tangerang. Di Sidoarjo itu ada 3 sertifikat HGB yang ternyata juga itu berada di atas pesisir, dan kita juga tidak tahu, mungkin ada akan mulai terungkap, ya, akan mulai terungkap bahwa ada HGB di atas lautan. Bagaimana mungkin di atas lautan itu bisa dikapling-kapling sedemikian rupa, ya, dan bahkan banyak sekali kan itu, ya. Nah, kalau kemudian didasarkan atas itu, bagaimana para nelayan yang kemudian akan melaut, ya, dan tentu berbicara tentang sejarah tanah akan bisa ditanyakan kepada masyarakat, ya. Dan toh nyatanya masyarakat itu dari dulu itu melakukan nelayan. Dan kalau kemudian ya sudahlah, kalau kemudian mengatakan bahwa itu dulu ada empang, tetapi yang jelas hari ini adalah bahwa cekungan itu sangat dalam, ya. Dan sejauh mana abrasi yang dilakukan sehingga cekungan itu menjadi seperti itu. Nah, ini menjadi patut dipertanyakan. Ya, bagaimana mungkin kemudian ada ada peta-peta bidang tanah itu. Nah, tinggal kemudian kapan itu diterbitkan dan untuk apa diterbitkan. Kalau kemudian ini sudah dikuasai oleh para konglomerasi, ya, tentu satu hal yang penting untuk dicermati oleh kita, bahwa tidak mungkin tanah-tanah rakyat itu kemudian berubah menjadi HGB. Tentu ada peralihan hak. Kapan peralihan hak itu? Bagaimana mungkin peralihan hak itu terjadi ketika sudah tertutup dengan air? Jadi artinya secara mata telanjang kita bisa melakukan analisa tersebut. Jangan kemudian kita terjebak dengan anasir-anasir adagium yang mengatakan bahwa itu sebelumnya itu adalah daratan dan lain sebagainya. Ya, tidak bisa kemudian ketika itu berupa laut dan kemudian itu diterbitkan HGB. Ya, kan ada warkah, ya, kemudian juga ada girik kalau itu milik masyarakat dan lain sebagainya. Yang satu hal lagi bahwa itu harus ada pelepasan hak. Kalau itu proses, tapi bagaimana mungkin kemudian di atas tanah itu kemudian bisa mengkapling-kapling masyarakat? Bagaimana mungkin masyarakat tahu kalau misalkan kita ikuti menurut pemikiran kepala desa Kohot itu, ya, bagaimana mungkin akan mengetahui batas-batas itu di atas laut? Sudahlah, ini tidak perlu kita perdebatkan, juga kita tahu jawabannya. Dia menilai pemerintahan era Jokowi tidak bisa mengelak dari tanggung jawab atas penerbitan HGB yang kontroversi ini, terutama jika kebijakan tersebut melibatkan otoritas tertinggi, ya. Jika kebijakan ini melibatkan otoritas tertinggi saat ini, maka kita menghadapi executive immunity yang harus dihentikan dalam sistem demokrasi dan negara hukum. Tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang untuk berlindung di balik jabatan, bahkan jika itu adalah kursi presiden. Sahabat semuanya, tentu tidak bisa kemudian pemerintah, ya, secara serta-merta kemudian menggunakan kekuasaannya, ya, secara salah. Tentu ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dibenarkan, karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Pemerintah negara itu harus mampu menempatkan semua aturan-aturan itu di atas segalanya. Dan ini menjadi satu cerminan yang penting. Apakah ini disebut dengan negara hukum atau negara kekuasaan? Ya, sahabat-sahabat semuanya,
Kita lanjutkan. Hukum yang mestinya menjadi tameng bagi rakyat kecil jangan sampai berubah menjadi alat pembenaran bagi pelanggaran struktural yang menghancurkan masa depan masyarakat pesisir lanjutnya. Sahabat-sahabat semuanya, dan ini tentu menjadi menjadi perhatian yang serius oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan korporasi. Pemerintah era Jokowi harus bertanggung jawab atas kebijakan yang mencederai masyarakat kecil dan tata kelola pemerintahan yang baik, paparnya. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Nusron Rahim, mengatakan pihaknya tengah melakukan investigasi terkait adanya pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Sahabat-sahabat semua, tentu ini sudah menjadi perhatian seluruh masyarakat di Indonesia. Dan kita berpikir saat ini adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga kedaulatan kita. Jangan sampai kemudian tanah kita, daratan kita, lautan kita kemudian dikuasai bukan oleh pemerintah, tetapi dikuasai oleh korporasi. Kalau sepanjang pantai itu dikuasai oleh korporasi, tidak ada akses yang luas, yang bebas, yang dikuasai oleh pemerintah. Lantas di mana kedaulatan negara ini? Ini menjadi suatu pertanyaan yang mendasar bagi kita. Oleh karena itu sahabat-sahabat semuanya, kita tidak boleh berhenti hanya kemudian duduk diam melihat dari semua diskusi yang ada, ya. Para cendekian, para ilmuwan, ya, mahasiswa, para dokter, para profesor, ya, para akademisi, dan semuanya. Ya, kita harus sama dalam persepsi ini. Sekali lagi, jangan kemudian kita serahkan negara ini, lahan ini kepada korporasi, karena ini adalah milik bangsa Indonesia. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita. Terima kasih. Saya Agus Rahmat Pawirorjo dalam analisa Agus Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.